Selamat pagi. Pagi, 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 Bu. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Begitu antusias, begitu semangat sekali anak-anak kami pada pagi hari ini. Sudah sarapan? Siapa yang belum sarapan? Semuanya sudah sarapan ya. Jadi semua itu harus kita sarapan. Kita bisa menerima materi pada pagi hari ini. Ya kan? Iya. Benarkah itu? Benar. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kami seperti biasa kita berdoa. Siapa petugasnya? Ini sama juga. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak dulu mengecek kehadiran anak-anak kami semua. Lois, Fergus, Kevin, Alex. Nah, ternyata semuanya hadir ya. Hadir semua kan? Oke. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah ekosistem. Sudah pernah kalian sudah pernah dengar namanya ekosistem? Sudah ya. Bapak tuliskan di atas. Sudah dilihat? Ada yang tahu arti daripada ekosistem? Tidak ya? Kita akan bahas nanti depan. Nah, sekarang mengapa kita mempelajari ekosistem? Tujuan pembelajaran kita mempelajari ekosistem ini adalah pertama, siswa kami bisa mampu mengetahui apa pengertian daripada ekosistem. Pengertian ekosistem. Kedua, siswa mampu mengetahui apa jenis-jenis daripada ekosistem. Dan yang terakhir, ketiga adalah siswa kami bisa mengetahui komponen penyusun daripada ekosistem. Jadi itulah tujuan materi pembelajaran kita mempelajari ekosistem. Nah, sekarang Bapak akan tuliskan apa pengertian daripada ekosistem.
Sudah dilihat? Sudah. Sudah bisa kita membacanya? Nah, Bapak akan membaca. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, semuanya sebutkan tiga ya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu adalah yang Bapak tanya tadi, apa pengertian daripada ekosistem. Sudah mengerti sampai di sini? Sudah. Itu adalah pengertian daripada ekosistem. Nah, di dalam ekosistem ini, hubungan ini saling memberikan di antara keduanya. Nah, itu ini ekosistem ini bisa juga terdapat di mana? Nah, ada yang tahu ekosistem, jenis-jenis daripada ekosistem itu? Nah, Bapak jelaskan ya. Jadi ekosistem ini terdapat di semua belahan bumi. Ya, ada ekosistem hutan. Tahu hutan? Tahu. Itu kita tidak lagi ada yang belum tahu yang namanya hutan. Seterusnya adalah ekosistem laut. Tahu laut? Tahu. Jadi laut. Dan seterusnya adalah ekosistem rumput. Nah, susunan daripada ekosistem ini ada tiga. Ada tiga, yaitu satu adalah individu. Apa? Individu. Dua adalah populasi. Dan ketiganya adalah komunitas. Nah, arti daripada individu itu adalah makhluk hidup yang hidup, yang berdiri sendiri, yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesama individu juga. Bapak baca lagi, arti daripada populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di wilayah yang sama pula. Arti daripada komunitas adalah kita dapat mengartikan populasi yang menempati daerah yang sama. Jadi itu adalah tiga daripada susunan ekosistem itu. Pertama adalah individu, yang kedua apa? Populasi. Yang ketiga adalah komunitas. Jadi Bapak sudah membacakan apa artinya daripada ketiga daripada susunan ekosistem itu, ya kan? Nah, sekarang ekosistem itu terdiri dari dua. Ekosistem itu terdiri dari dua. Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Tidak ya? Nah, Bapak baca, Bapak sebutkan apa itu ekosistem ini. Nah, ekosistem ini terdiri dari dua bagian. Satu adalah ekosistem alami dan ekosistem buatan. Apa?
semangat. Apa? Ekosistem alami dan ekosistem alam. Jadi itu ada dua atau terdiri dari dua bagian daripada ekosistem. Nah, ekosistem ini ekosistem alami. Pertama kita bahas ekosistem alami. Ekosistem alami itu adalah sudah ada di alam, ya, sudah ada di alam. Jadi ini belum tidak dibuat oleh siapapun, ya, bukan yang dibuat oleh manusia, melainkan terbentuknya dengan sendiri tanpa campur tangan manusia. Nah, contohnya di sini Nobu, ekosistem alami itu adalah sungai, laut, dan hutan. Ya, kita apa itu jenis dari ekosistem. Nah, itu. Sedangkan ekosistem buatan yaitu dibuat oleh manusia. Dibuat oleh manusia. Siapa manusia? Nah, jadi contohnya itu adalah akuarium. Tahu sawah? Tahu. Itu adalah salah satu ekosistem buatan. Tahu kolam ikan? Tahu. Itu salah satu ekosistem buatan. Dan bendungan, atau bendungan. Jadi itulah arti daripada berbeda daripada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, sekarang anak-anak kami sudah mendengarkan yang namanya jenis komponen berdasarkan makanannya. Siapa yang bisa jawab, yang bisa mengartikan daripada produser? Produser adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya tumbuhan hidup. Baik, benar? Benar. Nah, yang kedua daripada jenis komponen berdasarkan makanannya, siapa yang bisa menyebutkan arti daripada konsumen? Konsumen adalah organisasi yang tidak dapat menghasilkan makanan Nah, sampai di sini anak-anak kami sudah mengerti pengertian daripada ekosistem. Sudah ragu-ragu sudah? Nah, sekarang Bapak memberikan kerja kelompok. Nah, kita bentuk kelompok, ada 3 kelompok kita bentuk. Mulai sekarang. Sekarang Bapak buat kelompok yang ada nanti. Nah, sekarang kerjakan. Nah, sudah siap? Sudah. Nah, sekarang kita mempresentasikan ke depan ke kelompoknya.
Siapa yang maju duluan ke depan? Dengarkan ya. Kelompok 1. Sebutkan yang dimaksud dengan individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup yang terdiri sendiri, yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Populasi adalah kelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama pula. Komunitas adalah dapat diartikan sebagai seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Nah, sekarang kita dengarkan daripada kelompok yang lain. Siapa? Ini. Maju depan yang semua. Kelompok 2. Jelaskan 3 jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanannya. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis, contohnya tumbuhan hijau. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga harus memakan makhluk hidup yang lain bergabung pada organisme lain. Dekomposer adalah pengurai mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Nah sekarang kelompok yang terakhir lagi di depan. Kelompok 3. Ekosistem terbagi dalam 2 bagian yaitu Kelompok 3. Ekosistem terbagi dalam 2 bagian yaitu 1. Ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ekosistem alami adalah salah satu alam jenis ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Ekosistem buatan adalah yang dibuat oleh manusia, terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Nah, demikianlah materi kita pada pagi hari ini dan kita tutup dengan Mari kita berdoa. Kami dari rumah singgah sekolah ini. Tuhan, memberkati kami mulai proses belajar mengajar kami. Berkati guru-guru kami, berkati saya dan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, demikianlah materi kita pada pagi hari ini dan apa tugas yang Bapak sudah berikan ke anak-anak kami dikerjakan di dalam waktu nanti kita akan bertemu dan Bapak akan mengingatnya. Yahoo!